Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini tim Eksaka Channel berkesempatan mengunjungi salah satu tempat, yaitu bangunan Belanda yang berada di kota Salatiga. Ada cerita apa saja di bangunan Belanda ini? Tetap bersama Eksaka Channel, karena di Eksaka Channel setiap jengkal tanah pasti punya cerita. Baik, kali ini tim Eksaka Channel ingin sedikit menceritakan bangunan Belanda ini. Ada cerita apa saja? Jadi pada zaman dahulu, pada kolonial Belanda, Salatiga itu merupakan salah satu kota atau kota yang dipilih oleh kolonial Belanda sebagai hunian bangsa Eropa atau hunian bangsawan-bangsawan Eropa. Ketika Belanda datang ke Indonesia, itu Salatiga itu menjadi salah satu kota pilihan karena tempatnya itu sangat sejuk, dikelilingi sama pegunungan. Kemudian bangunan ini itu merupakan salah satunya. Dan bangunan Belanda yang kita kunjungi sekarang itu sekarang berada di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga, yang dulunya itu merupakan jalan tuntang ketika pada masa kolonial Belanda. Kemudian kalau kita lihat di seberang jalan ini itu ada Benteng Hop yang sekarang itu merupakan kantor dari Satlantas Kota Salatiga, yang dulunya itu dijadikan sebagai seperti basic atau sebagai tempat untuk kumpulnya atau sebagai kekuatan dari militer Belanda di Salatiga zaman dahulu. Kemudian di sepanjang jalan dari Bundaran Salatiga sampai arah Tuntang itu bisa kita jumpai ada deretan bangunan-bangunan Belanda yang sampai sekarang itu masih bertahan. Salah satunya bangunan ini, dan setiap bangunan itu pasti memiliki sebuah cerita atau memiliki sebuah historis. Kemudian bangunan yang berada di belakang saya ini itu memiliki cerita atau memiliki kisah tersendiri, karena sampai sekarang itu masih banyak masyarakat sekitar ataupun orang-orang yang datang ke tempat ini itu meyakini bahwa tempat ini itu memiliki cerita tragis atau memiliki cerita kelam dulu ketika zaman Belanda. Kemudian ketika memang zaman dulu orang-orang bangsawan Belanda atau bangsawan Eropa itu menempati tempat ini. Kemudian beberapa juga karena diyakini zaman dulu itu hanya orang-orang bangsawan keturunan Belanda atau orang Belanda atau orang Eropa, bangsawan Eropa yang hanya bisa memiliki rumah di jalan utama atau dulu itu jalan tuntang. Itu karena bisa dilihat rumah-rumah itu berjejer di tepi-tepi jalan yang sekarang menjadi Jalan Pangeran Diponegoro Salatiga. Kemudian tempat ini itu dulunya itu menurut beberapa literatur atau sumber yang saya baca, tempat ini itu dulunya itu dihuni oleh bangsawan ataupun konglomerat lokal ataupun konglomerat pribumi, di mana beliau itu dulunya yang menempati ini itu bekerja sama atau pro dengan Belanda. Jadi beliau itu ditugaskan untuk menarik pajak, menarik upeti yang hasil-hasil bumi daerah Kota Salatiga dan sekitarnya untuk disetorkan ke pihak Belanda. Jadi konglomerat dari pribumi tersebut diberikan hak VVIP untuk mendapatkan rumah ini dan menempati tempat ini. Kemudian kali ini pun tim Eksaka Channel itu datang ke tempat ini itu untuk ketiga kalinya. Yang pertama kita survei tempat, yang kedua kita take, tetapi karena ada suatu kondisi di mana teknis kita harus take ulang, jadi kita take untuk ketiga kalinya datang ke tempat ini. Kemudian kali ini pun masih sama untuk take yang kedua. Take kali ini pun saya ditemani sama sosok noni Belanda namanya Maria van der Lodge. Maria tersebut memang waktu itu ketemu atau berkenalan itu ketika tim Eksaka Channel berada di Benteng Pendem Ambarawa. Jadi
sosok Maria ini itu ingin ikut ketika tim Hexacatenal itu mengunjungi tempat-tempat yang memang ada hubungannya, ada kaitannya itu dengan Belanda. Itu Maria ini ingin ikut. Kemudian Maria ini kali ini juga ikut, take kedua kemarin juga ikut, kali ini juga ikut. Jadi Maria ini seperti yang ntar akan mengarahkan kita seperti apa ceritanya. Kemudian kali ini ntar juga Hexacatenal ingin membahas secara metafisika. Ada cerita apa saja, tetap bersama Hexacatenal. Baik, kali ini tim Hexacatenal ingin menceritakan tempat ini secara metafisika. Ada cerita apa saja, tetapi kali ini tim Hexacatenal ditemani sama salah satu tim, yaitu Mas Hakim. Menurut cerita yang beredar dari warga sini, katanya itu setiap malam ada seorang perempuan yang seperti bernyanyi atau bernyinden. Apakah di sini itu memang benar ada gitu, Mas? Jadi kali ini tim Hexacatenal itu akan melihat residual energi dan residual memori yang tersisa di bangunan tua atau bangunan Belanda ini. Konon katanya bangunan Belanda ini itu dulunya itu ada pembantaian, terjadi sebuah pembantaian, yaitu bangsawan Jawa atau konglomerat Merak Jawa yang bekerja sama dengan Belanda itu dulunya itu katanya itu dibantai di sini sama pihak Belanda. Tetapi kali ini tim Hexacatenal tidak akan menceritakan cerita itu yang melatar belakangi ataupun peristiwa kejadian itu motifnya apa dan lain sebagainya, karena tim Hexacatenal diberikan izin untuk tidak menceritakan itu. Jadi kita akan diberikan layer yang lain atau residual energi yang lain di sini. Jadi kali ini itu saya melihat tempat ini itu seperti cerita-cerita warga sekitar sini. Kalau tempat ini itu memang dulunya itu seperti dinaungi atau nenek-nenek itu katanya itu sinden. Jadi kalau saya memang melihat kali ini tadi Maria pun juga mau masuk, tapi karena memang terhalang, karena Maria yang dari Benteng Pendem itu dia itu tidak bisa masuk. Jadi saya langsung berkomunikasi dengan simbahnya yang ada di dalam. Tetapi kalau saya lihat simbah yang ada di dalam itu ketika menampakkan wujudnya itu, beliau itu tidak seperti simbah-simbah, tetapi ketika memberikan gambaran ke saya itu ketika masih muda dahulu. Jadi beliau itu memiliki tubuh yang kecil kayak gitu, maksudnya singset, wanita Jawa zaman dulu kayak gitu. Kemudian rambutnya panjang. Jadi kalau saya lihat itu, kalau memang warga sekitar itu setiap malam itu seperti mendengar suara-suara orang bernyanyi sinden ataupun langgam-langgam Jawa itu, kalau saya lihat itu kan kita tidak tahu. Jadi portal atau dimensi ketika kita di sini itu malam, di sana itu entah siang atau malam, kan kita tidak mengetahui karena ada perbedaan waktu tersebut. Jadi kalau saya lihat itu setiap pagi simbahnya itu kalau sudah habis mandi kayak gitu itu seperti di teras atau itu seperti ada jendela kayak gitu. Jadi simbahnya itu mengurai rambutnya, kemudian simbahnya itu sambil menyisir rambutnya itu sambil bernyanyi langgam-langgam Jawa kayak gitu. Jadi sering warga-warga sekitar sini itu memang mendengar simbahnya itu bernyanyi itu mungkin kejadian itu. Kemudian itu residual energi yang itu lapisnya itu jauh dari Belanda ini. Tapi kali ini tim Hexacatenal mohon maaf sekali tidak bisa menjelaskan atau mengulik cerita ketika Belanda itu kronologinya seperti apa, tetapi sedikit kejadian waktu itu, kejadiannya itu malam hari kalau saya lihat. Kemudian ada satu sosok di sini yang merupakan anak dari yang dulu menempati rumah ini. Itu dia orang Jawa, tetapi karena memang sudah mendapatkan hak atau dia itu seperti sudah mendapatkan, karena dia bekerja dengan Belanda, jadi dia itu seperti
seolah-olah itu kehidupannya kan seperti Belanda kayak gitu, zaman-zaman bangsawan Eropa kan seperti itu. Jadi sosoknya itu Jawa, tetapi dia itu memakai baju ala-ala Eropa, tetapi dia pribumi, bukan dari bangsa Eropa asli. Jadi beliau itu yang memang terbunuh, salah satu korban yang terbunuh di sini. Tetapi sosok yang utama di sini itu memang simbahnya tersebut, karena simbahnya tersebut itu ribuan tahun itu sudah berada di sini. Kemudian sebelum tempat ini dibangun, itu simbahnya itu sudah berada di sini. Kemudian setelah tempat ini dibangun, barulah terjadi kejadian itu. Kemudian residu ataupun sisa energi yang saya baca itu, sosok ini itu menjadi salah satu yang ikut simbah sini. Tetapi nggak cuma satu, nggak cuma sosok perempuan ini. Kalau saya lihat itu memang ada beberapa sosok seperti menir-menir Belanda itu memang berada di sini, berpakaiannya putih. Kalau saya lihat itu ada beberapa menir yang memang kalau saya lihat berpakaian seperti militer kayak gitu, tetapi rambutnya panjang dikucir pirang kayak gitu. Kemudian ini si Maria itu lagi, kalau saya lihat baru seperti reoni dengan mereka. Jadi seperti mereka itu dari kampung yang sama, kemudian dengan etnis ataupun bangsa Eropa, jadi seperti bertemu di tempat perantauan kayak gitu. Jadi ini seperti itu yang saya lihat. Kemudian selain itu pun tempat ini itu pasti karena sudah terbengkalai atau sudah lama nggak dihuni, jadi pasti residual ataupun energi dari luar, kejadian-kejadian dari luar atau sosok-sosok dari luar itu pasti akan seperti tertarik. Apalagi sekarang kita itu membuka, jadi itu pasti akan sosok-sosok dari lokal itu akan tertarik ke sini. Kemudian ada sosok apa saja, tetap bersama Xaka Channel untuk sosok lokal yang berada di sini. Mari kita lihat tempat ini dari sudut lain, mungkin ada cerita lebih. Baik, jadi kali ini kita sudah berada di pintu depan. Kalau kita lihat tempat ini itu sudah lama terbengkalai. Kemudian juga daerah sekitar rumah ini tuh memang rumput dan pohon-pohonnya itu sangat lebat, sangat singgup sekali kan kalau kita lihat. Jadi kita pun juga nggak bisa masuk karena kondisinya memang dikunci, digembok mungkin sama warga sini. Jadi kalau memang datang ke sini memang lebih baik kita cari amannya saja, kita tidak bisa masuk. Jadi mohon maaf untuk teman-teman sedulur Xaka, kita tidak bisa mengeksplor ke dalam karena kondisinya memang tutup. Kali ini saya itu mau menceritakan tempat ini secara metafisika, atau kalau kita lihat tempat ini itu kalau dilihat sosok-sosok di luar tempat ini atau yang energi-energi yang dari luar yang memang dia sering datang ke sini ketika memang orang-orang yang datang ke sini untuk membuat konten dan lain sebagainya, itu memang sosok ini itu sering menampakkan. Selain sosok nenek-nenek dan si perempuan tadi itu memang ada sosok laki-laki Belanda. Jadi kalau saya lihat itu memang seperti minggu kemarin kamu sampean itu melihat seperti ada cahaya di atas rumah, ya kan? Kemudian take gagal, jadi kita ulang lagi. Jadi sosok itu memang kalau saya lihat itu memang seperti kelelawar, tetapi dia bertubuh manusia, tapi matanya itu memancarkan sebuah cahaya. Jadi
itu yang sampai melihat minggu kemarin ketika kita take kedua, itu memang dia itu sering berkeliling atau mengitari rumah ini. Sosok ini itu memang menjaga tempat ini, karena memang ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Sosoknya itu sosok manusia kelelawar itu memang sering memperlihatkan diri seperti cahaya. Kemudian kalau kita lihat sekarang kamu pasti merasakan dingin, pasti angin berhembus kan ini, tapi berhembusnya tidak terlalu kencang. Ini aku sendiri ini buduk merinding kalau aku berdiri semuanya ini, karena memang semakin malam entitas itu akan semakin banyak dan semakin mendekat. Tapi kita di sini memang sudah izin, baik-baik kita datang sudah uluk salam, udah mendapatkan izin beliau yang ada di sini. Jadi alhamdulillah kita diprotek untuk lokal di sini. Nah, lokal di sini itu sangat banyak. Tidak cuma itu, tapi yang kita ceritakan di sini, di tempat ini, di spot atau di sudut ini, itu sosok manusia kelelawar yang memang sering terbang di daerah sekitar sini dan sering menampakkan seperti cahaya yang terbang seperti itu. Kemudian seperti apa lebih dekatnya, kita akan coba ke situ. Kali ini tim Eksakateno penelusuran di sini untuk ketiga kalinya. Mohon maaf apabila kita tidak bisa masuk ke dalam rumah karena memang kondisinya digembok. Jadi mohon maaf kita tidak bisa menelusuri ruangan demi ruangan. Tetapi kali ini saya mau bertanya sama Mas Hakim, kalau minggu kemarin kamu itu melihat seperti cahaya putih yang saya maksud tadi itu siluman ataupun sosok kelelawar tadi. Tapi untuk kali ini itu apa yang kamu rasakan atau kamu itu melihat apa lagi seperti itu? Ya, tadi saya di sini itu merasakan seperti mencium bau busuk, ya. Seperti kalau bisa diasumsikan seperti ya, bau bangkai. Kemudian tadi saya juga melihat satu sosok yang berada di dekat pintu masuk. Ketika kita take tadi, berarti pintu masuk ketika kita take di depan tadi, ya, kamu melihat sosoknya itu seperti apa? Saya melihat sosok perempuan berambut panjang, itu seperti bergolonggang, ikal. Ya, ikal. Tapi kalau Mas Hendrik jelaskan tadi kan ini kan ada kaitannya dengan Belanda. Iya. Tapi itu rambutnya berwarna hitam. Iya. Seperti warna orang Indonesia. Kalau seperti saya yang jelaskan tadi, kan di sini itu ada beberapa sosok. Sosok utama itu nenek tadi, nenek yang berambut panjang, yang kan katanya itu seorang sinden. Kemudian kalau yang Mas Hakim lihat itu sosok yang anak atau keluarga yang memang dulunya itu terbunuh di sini. Itu kan bangsa yang sudah saya jelaskan tadi, orang pribumi tetapi bangsawan. Kemudian dia itu memang berpakaian seolah-olah seperti orang Eropa, seperti orang Belanda, tetapi dia orang pribumi. Itu memang anak dari keluarga yang memang terbunuh di sini. Itu merupakan bangsawan pribumi yang mau bekerja sama atau pro dengan Belanda. Jadi dia itu mendapatkan hak atau mendapatkan sesuatu imbalan dari Belanda, itu yaitu berupa rumah ini. Kemudian karena perempuan tadi seperti yang saya jelaskan itu yang berada di sini itu dia itu menjadi salah satu korban dari tragedi yang pembunuhan yang berada di sini seperti itu. Kemudian kalau bau itu ketika kita masuk tadi kita memang mencium bau itu macam-macam. Kalau kita seperti mencium bau astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, barusan perempuan yang kamu maksud
dia menampakkan dia di bawah pohon Kamboja. Dia tadi mengiyakan, dan sebenarnya saya sudah seperti membatasi, tetapi ternyata dia menampakkannya itu tidak perlu dengan kita membuka, tetapi dengan kita biasa pun akan tampak. Barusan beliau nampak, dan karena kita kedatang ke sini itu dengan tujuannya baik, insya Allah kita diberikan izin untuk datang ke sini. Kemudian kembali ke bau kalau kita itu bau itu ketika tadi kita bau seperti, mohon maaf, seperti bangkai, karena itu pembunuhan. Kemudian kalau saya lihat itu memang itu tuh seperti bau dari mayat yang memang dulu terbunuh di sini, karena tempat ini itu tidak cuma digunakan untuk membunuh keluarga tersebut, tetapi beberapa pemberontak yang memang terbunuh itu tertarik ke sini, karena di depan itu merupakan benteng Hok yang merupakan tempat di mana seperti orang pribumi itu diinterogasi itu di situ. Kemudian karena tempat ini itu ada aliran sungai, jadi beberapa mayat itu kalau saya lihat itu memang seperti ada yang memang di mayat itu tuh seperti tidak terawat kayak gitu loh, seperti kayak dibuang tetapi dimakamkan tetapi secara tidak layak, seperti itu bahasanya. Jadi bau itu yang muncul kayak gitu. Kemudian selain sosok-sosok tadi yang sudah kita jelaskan, di sini ada sosok lokal yang memang beberapa tim itu sudah melihat dari minggu-minggu kemarin. Itu sosok, apakah Mas Tadim juga melihat ini atau tidak, ini sosoknya itu kalau orang Jawa bilangnya itu genderuwo. Apakah Mas Tadim juga melihat? Kalau minggu kemarin saya sempat melihat. Tapi kalau sekarang dia tidak menampakkan, tetapi Mas Tadim diperlihatkan sosok wanita memakai baju putih tersebut. Ya memang itulah residual energi, residual memori yang berada di sini. Jadi buat teman-teman sedulur Eksaka Channel ataupun teman-teman yang lain mau mendatangi tempat ini, saya sarankan sebaiknya menaati peraturan yang memang sudah berada di sini. Gunakan tempat ini untuk, kalau memang mau membuat konten di sini itu izin terlebih dahulu, uluk salam terlebih dahulu, seperti apa alangkah baiknya kita datang ke tempat orang itu mengucapkan salam. Jadi beliau yang berada di sini itu berpesan kalau mau datang ke sini silahkan, tetapi punya etika, punya aturan seperti itu. Jadi beliau menitipkan tempat ini, mungkin tempat ini sudah tidak terurus, jadi walaupun tidak terurus, tolong kalau ke sini jangan sampai merusak atau vandalisme. Beliau berpesan seperti itu. Jadi kali ini saya beserta Mas Hakim beserta seluruh tim dari Eksaka Channel, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur Eksaka Channel dan semua penonton yang sudah mendukung kita selama ini. Tetap terus dukung tim Eksaka Channel dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, sehingga tim Eksaka Channel bisa menelusuri ke tempat-tempat yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.